Manifestasi itu katanya akal-akalan, ngedablus, omong kosong, bullshit. Banyak kata-kata yang bisa mengata-ngatai manifestasi. Kalau kalian ingin bukti, sebenarnya bukti itu ada di hadapan kalian. Simak video ini, jangan skip, karena saya akan memberikan pandangan tentang bukti manifestasi. Dan yakinlah kalian itu pernah melakukannya tanpa kalian sadari. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah bersama Pepito di channel kita semua Itu Mujige, channel yang mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Para pemirsa YouTube semua, di video kali ini saya akan memberikan bukti kalau manifestasi itu bukan program akal-akalan. Manifestasi itu bukanlah omong kosong, bukanlah bullshit, bukanlah ngedablus, apapun itu, ya. Karena sebenarnya manifestasi itu sudah ada di diri kalian, dan kalian itu selalu mempraktekannya setiap hari tanpa kalian sadari. Teman-teman sekalian, pernah nggak kalian itu tiba-tiba terpikir akan sesuatu yang belum wujud pada kehidupan kalian saat ini, dan pada saat kalian sudah menginjak umur 10 tahun lebih tua atau 20 tahun lebih tua dari kalian mendapatkan pandangan itu, kok bisa terwujud apa yang kalian bayangkan 10 atau 20 tahun yang lalu? Mengerti nggak? Maksudnya seperti ini. Dulu yang namanya handphone itu kan tidak ada. Yang ada itu telepon kabel, ya. Kalau kita mau nelpon itu juga harus ke telepon umum kalau kita ada di luar. Kita harus beli kartu, kita harus pakai koin, kita harus pakai uang receh itu. Kalau nggak punya uang receh kita tukar untuk kita bisa menelpon umum. Mana kadang-kadang teleponnya bau, ya kan? Kalian pernah mengalami itu semua kan? Ya, kalau kalian di tahun 1900-an ya, khususnya 70-80, kalian pasti mengalami itu. Dimana telepon itu masih telepon kabel, teleponnya diputer, atau kalian kalau ke telepon umum pakai uang receh. Oke, ini pengalaman saya saja. Saya tidak mau memberikan kalau ini pengalaman kalian, ya. Karena kalau saya kan bisa memberikan contoh konkretnya. Kan saya tidak tahu kalian pernah mengalaminya apa tidak. Tetapi kalau kalian juga mengalami hal yang sama seperti saya, ya berarti itu buktinya. Kalian sudah merasakan buktinya, ya. Oke. Jadi sekitar mungkin 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun atau ya 35 tahun yang lalu, ya, cukup lama ya. Itu masih di rumah itu kan memakai telepon kabel yang diputar-putar itu ya. Nah, saya itu terbayang enak ya kalau misalnya ada telepon yang bisa dibawa-bawa. Jadi kita tuh kalau nelpon nggak perlu pulang ke rumah. Enak ya kalau ada telepon yang bisa dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya saya di sekolah atau saya itu butuh dijemput, nggak perlu ke telepon umum. Ya kan, saya tinggal pakai telepon saya sendiri. Jadi saya itu membayangkan itu. Saya membayangkan itu bagaimana kalau misalnya ada telepon yang bisa dibawa kemana-mana, ya. Akhirnya muncullah era pager, muncullah era telepon genggam. Telepon genggam, teleponnya bisa dibawa kemana-mana, benar kan? Tetapi bentuknya masih bata. Tapi kalian sadari nggak kalau sebenarnya apa yang kalian pikirkan itu termanifestasi. Buktinya kalian sekarang memegang telepon genggam kan? Saya dulu itu membayangkan bagaimana kalau saya memegang telepon yang bisa dibawa kemana-mana
Saya tidak perlu ke telepon umum untuk telepon, saya tidak perlu pulang ke rumah untuk telepon, tetapi di tempat saya berada, saya bisa menggunakan telepon. Akhirnya sekarang sudah ada. Ya, teman-teman sekalian, itu bukti. Itu bukti loh, dan terjadi. Kalian merasakan kan, sekarang kalian kan pakai telepon genggam. Sebenarnya bukan saya saja yang memanifestasi hal tersebut, mungkin kalian juga membayangkan seperti saya. Ya, tetapi karena kalian itu memang tidak ditunjuk untuk memanifestasi itu, kalian tidak ditunjuk untuk memproduksinya, kalian hanya menikmatinya. Makanya manifestasi itu tidak perlu harus memproduksi, teman-teman sekalian. Kalian itu hanya membayangkan, mengimajinasikan, itu bisa terwujud. Kayak contohnya, saya itu kemarin tuh pernah cerita tentang Avenger itu loh, tahu nggak? Ada Spider-Man, ada Batman, ada Iron Man, ya. Iron Man itu manusia setrika. Nah, mereka itu kan masih dalam bentuk komik dulu pada waktu saat saya ya, 1970-an ke atas itu dia itu masih bentuknya komik. Nah, itu pun lebih jauh lagi tuh, mungkin 1950 atau ya sekitar segitulah muncul komik-komik superhero itu. Nah, sekarang jadi layar lebar, ya, dan sudah ada sekarang yang membuat kostumnya. Ada sekarang kostum Iron Man yang bisa benar-benar terbang. Ada jaring yang seperti Spider-Man bisa mengeluarkan jaring. Itu karena kenapa? Mereka telah memanifestasinya dulu, dijadikan bentuk cerita. Dari cerita itu dicari logikanya apakah bisa diwujudkan, setelah itu terwujud. Berarti kan itu bukti manifestasi, teman-teman sekalian. Kalian sekarang bisa menyimak film bioskopnya Avenger. Dulu kalian mungkin melihat komiknya. Mungkin juga kalian nanti akan menikmati gimana caranya bisa terbang seperti Iron Man. Ya, sekarang aja motor sudah bisa terbang kok. Nah, itu kan dulu zaman tahun 80 hanya film motor terbang. Sekarang itu sudah ada beneran, teman-teman sekalian, motor terbang. Jadi jadi kalian itu bisa menggunakan sarana komik, sarana menulis, sarana ngonten untuk sesuatu yang ingin kalian wujudkan di depan. Ya, misalnya kalian pengen jadi orang kaya, kalian pengen jadi terkenal, kalian pengen jadi artis, ya sudah kalian ngonten aja berlagak kayak artis. Ya, kalian ngonten aja nyanyi. Seperti artis-artis itu juga banyak yang pertamanya itu seperti itu, teman-teman sekalian. Mereka karena keinginannya menyanyi di TV, ya, bisa terkenal, mereka akhirnya dulunya tuh bikin konten atau ngamen, ya. Pokoknya kalian memulai dulu memanifestasi sesuatu walaupun kalian belum diakui. Sudah lakukan saja, imajinasikan, dan kalian menikmati peran tersebut, ya. Kayak orang Jawa itu bilang etok-etok, tapi terwujud, ya. Semuanya itu awalnya itu hanya imajinasi, teman-teman sekalian, ya. Semua itu hanya ada di pikiran. Tetapi setelah pikiran itu dituangkan menjadi cerita, menjadi tulisan, menjadi konten, hati-hati, itu bisa terwujud, ya. Itu buktinya kalau manifestasi itu ada. Manifestasi bukan akal-akalan, tetapi manifestasi itu hidup. Karena kenapa? Karena manifestasi itu adalah perwujudan yang kendaraannya adalah pikiran kalian, imajinasi kalian. Jadi kalian kalau berimajinasi dan kalian tuangkan dalam tulisan, konten, cerita, itu akan bisa terwujud. Makanya orang zaman dulu, ya, yang saya bilang gini, ojo ngalup, jangan berkata sesuatu yang bisa membahayakan kalian. Ojo ngalup, ya, itu pamali kalau orang Sunda, ya, pamali. Karena kenapa? Kalau kalian berucap, itu aja sudah didengar sama alam semesta.
sama Tuhan. Hati-hati, malaikat lewat. Bisa terjadi beneran loh. Bener nggak? Kalian pernah nggak dengar eyang-eyang kalian atau orang tua kalian bilang seperti itu? Jangan ngomong kayak gitu. Ayo dicabut omongannya. Ada malaikat lewat nanti jadi beneran loh. Gitu kan? Makanya kita ngomong aku kaya, kalau ada apa-apa, alhamdulillah, aku sehat, aku kaya, ucapkanlah alhamdulillah. Lakukan terapi senyum, sehari senyumlah 7 kali, sekali senyum 7 menit, lakukan selama 7 hari, agar apa? Memancing senyum dari dalam untuk bersinar di bibir kalian. Ya, terapi senyum itu membuat kalian itu senyum dari dalam hati kalian. Ya, walaupun kalian merengut atau kelihatan wajah kalian marah, tetapi kalau hati kalian senyum, itu vibrasi energi positif keberuntungan tetap nempel. Tetapi kalau hati kalian itu gundah gulana, sedih dan resah, walaupun bibir kalian tersenyum, yang ketarik tetap adalah hawa-hawa negatif, ya teman-teman sekalian. Jadi itulah bukti-bukti manifestasi, dan saya yakin kalian itu pasti pernah melakukannya, tetapi kalian tidak sadar, ya. Contoh kecilnya aja lah, kalau kalian menginginkan suatu makanan, tiba-tiba kok muncul makanan itu, entah dibawa keluarga kalian, entah dibawa sama pasangan kalian ke kalian, ya. Jadi kalian itu waktu memikirkan, tiba-tiba keluarga kalian ada yang datang memberikan bingkisan. Bingkisannya kok mirip seperti yang kalian inginkan. Nah, itu loh teman-teman sekalian. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang namanya kebetulan, teman-teman sekalian. Ya kan? Kalian pernah dengar itu kan? Kalau video ini kalian lihat, ya, kalian subscribe juga di channel Itu Mujigae, dan kalian selalu menyimak serta mempraktekannya, berarti bukan kebetulan kalian itu akan mendapatkan energi vibrasi positif, ya. Makanya saya selalu bilang kalian adalah manifestor. Video ini mendorong dan menginspirasi kalian menjadi manifestor, karena inilah yang kalian butuh, ya. Kalian itu butuh untuk menjadi manifestor, untuk bisa memanifestasi masa depan kalian yang jauh lebih baik. Kalau keadaan kacau balau, sekarang keadaan itu tidak menentu, ya teman-teman sekalian. Kan kehidupan ini perjalanannya tuh naik turun, ya, kita tidak tahu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Dan bagaimana caranya kita itu bisa tetap humble, tetap sederhana pada saat di atas, dan kita itu tidak tersungkur atau sedih pada saat kita di bawah. Itu kita selalu bersyukur satu, dan kita selalu memanifestasi masa depan yang lebih baik, ya. Jadi kita itu akan selalu terus berharap dan menerima hari ini, ya. Jadi terimalah hari ini supaya kalian bisa berharap untuk mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya. Terima dulu hari ini. Terima kasih Tuhan, saya mendapatkan uang 100.000 hari ini, ya. Alhamdulillah besok saya mendapatkan 200.000. Jadi hari ini itu kalian terima untuk pijakan peningkatan hidup kalian atau rezeki kalian di hari depan, ya. Pada saat hari ini kalian menerima uang mungkin sedikit 100.000, ya, kalian tetap tersenyum dan tetap mengucapkan syukur. Rasa syukur itu akan meningkatkan pendapatan kalian hari demi hari. Jadi jangan remehkan pendapatan kecil yang kalian dapatkan saat ini, karena bila kalian syukuri, itu akan menjadi bibit untuk pendapatan yang lebih besar di masa depan. Oke teman-teman sekalian, itu saya memberikan buktinya, dan itu pasti terbukti karena kalian sudah melihat di sekeliling kalian, ya. Kalian sudah melihat bukti-bukti manifestasi. Semua yang ada di kehidupan ini adalah bukti dari manifestasi. Pesawat terbang, gedung bertingkat, mall, rumah sakit, obat, hiburan, semuanya itu dulunya nggak ada teman-teman sekalian. Ada orang, ya, yang
memanifestasi dan berani berimajinasi, akhirnya dia mengumpulkan orang, orang itu berpikiran sama, memanifestasi hal yang sama, akhirnya terwujud. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita bisa memanifestasi secara mandiri, kita juga bisa berkolaborasi untuk melakukan manifestasi, ya. Salah satunya pada saat kalian menonton Itu Mujigae dengan hostnya Pepito, kita berkolaborasi untuk memanifestasi masa depan yang lebih baik, memanifestasi vibrasi yang lebih tinggi supaya kita bisa menjadi manusia yang bisa menginspirasi banyak orang, ya. Manusia yang bisa menginspirasi banyak manusia lainnya. Oke, teman-teman sekalian, itu saja untuk sharing Pepito hari ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan dan kalian mendapatkan bukti dari manifestasi kalau manifestasi itu bukan akal-akalan, ya. Menjadi manifestor itu sudah melekat pada diri kalian. Saya tidak perlu sebenarnya berkata, "Hai manifestor," atau kalian harus menjadi manifestor. Kalian sendiri itu sudah manifestor, teman-teman sekalian, ya. Kalian itu kalau menginginkan sesuatu, apa yang kalian lakukan, ya? Pasti kalian itu memanifestasi, ingin mewujudkannya. Nah, ingin mewujudkannya itu sudah ada di diri kalian. Itu sudah dari kalian lahir. Itu tuh sesuatu yang turun-temurun yang ada di diri kita. Jadi, kita keluarkan dan kita berikan booster semangat dari jiwa kita supaya manifestasi itu berwujud dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita dan orang lain, ya. Jadi kita bisa membantu orang lain dan kita bisa membantu diri kita sendiri karena kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu ada dalam kata syukur, ya. Itu ada dalam perilaku syukur. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut di video berikutnya yang pasti akan seru karena Pepito akan mengulas tentang menjadi magnet rezeki, magnet uang. Ini pun juga ada kaitannya dengan uang, ya, ada kaitannya dengan memanifestasi uang, ya. Jadi ikuti terus aja supaya kalian menjadi pribadi yang bervibrasi tinggi, mendapatkan ilmu yang bisa kalian gunakan juga untuk membantu orang lain selain membantu diri sendiri. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.